Om Swastiastu. Nama saya I Putu Sampurna, lahir di Desa Kalianget, ya Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ya. Jadi sekolah dasar di SD Negeri Kalianget ya, yaitu tahun 66 sampai 70 ya. Kemudian SMP Negeri Banjar ya, Negeri Banjar, jadi tahun 72-74 kan. SMA Negeri Seririt 75-77. Nah, kemudian kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan Universitas Udayana, jurusan nutrisi ternak, yaitu tahun 1978-1983. Kemudian saya melanjutkan kuliah saya juga, tapi sudah kerja ya, yaitu di ITB. ITB yang waktu itu adalah bridging program bidang matematika, yaitu tahun 1987-88. Kemudian S2 yaitu statistika terapan di Bogor, IPB, yaitu tahun 1990-1992 ya. Kemudian S3 di ilmu peternakan, yaitu di Universitas Udayana. Nah, mengenai karier saya itu adalah begitu tamat tahun 1983-1984 saya langsung menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, waktu itu saya memegang mata kuliah pokok matematika dan statistika, yaitu biostatistika. Nah, saya dikukuhkan sebagai guru besar tetap itu di ilmu kedokteran hewan gitu ya. Dengan orasi yang saya sampaikan nanti, peran infograf untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian ya ilmu kedokteran hewan. Infograf itu infografis adalah representasi visual dari suatu data atau hasil penelitian atau pengetahuan ya, yang dimaksudkan adalah untuk diinformasikan, yaitu ya secara kompleks sehingga jadi mudah ya, jadi sehingga mudah dipahami, kemudian mudah diinformasikan dan mudah dimengerti, saya kira itu ya. Dalam pengukuhan ini ya, saya akan menyajikan beberapa infografis, yaitu antara lain infografis kenormalan data ya. Jadi memang uji kenormalan itu banyak ya itu ya. Apakah untuk menentukan apakah suatu data normal atau tidak. Kemudian infografis tentang homogenitas data, yaitu juga banyak uji-uji, yaitu untuk menginformasikan apakah suatu data itu sebarannya variannya homogen apa enggak. Kemudian juga infografis beda rata-rata ya. Memang dalam beda rata-rata itu kan banyak uji ada itu ya. Tetapi dengan infografis kita bisa lebih meyakinkan bahwa uji itu adalah yang benar adalah ini. Nah, kemudian juga infografis tentang ini biplot. Nah, biplot. Nah, biplot itu adalah juga untuk menyajikan data ya, untuk mengetahui apakah suatu data itu homogen. Nah, dalam hal ini bukan homogenitas, yang itu adalah keragamannya. Jadi memperlihatkan keragaman, kemudian korelasi antar data, kemudian kedekatan antar data. Dan juga infografis tentang analisis biplot kappa 90. Nah, ini penting kappa 90 ini dalam ilmu kedokteran hewan untuk menentukan kecepatan daripada suatu pertumbuhan. Nah, itu. Di samping itu juga saya menyajikan infografis itu analisis regresi, yaitu untuk mengetahui interseksi dugaan. Nah, itu interseksi dugaan itu penting. Apakah kapan sesuatu dugaan itu berbeda apa enggak? Nah, terakhir saya juga akan menyajikan infografis tentang analisis cluster,
yaitu mengkelas-kelaskan itu ya. Nah, tentu dalam hal ini saya akan menyajikan analisis klaster dengan variabel penciri. Nah, sehingga dengan penciri mudah diinformasikan, mudah dipahami, dan mudah untuk mengambil keputusannya. Nah, dalam hal ini apa namanya ya, semua infografis itu atau analisis atau uji itu tentu memerlukan perhitungan yang kompleks ya. Nah, perhitungan dan bahkan menyusahkan dari ya. Namun demikian sekarang kan sudah banyak program-program kemasan ya, yang menyajikan analisis data ya, dan juga kemasan-kemasan grafik yang begitu menarik ya, begitu menarik. Namun demikian kalau kita hanya mengandalkan uji-uji itu, sering sekali kita dalam mengambil kesimpulan itu adalah sering membingungkan. Karena satu uji dengan uji yang lain sering memberikan hasil yang berbeda ya. Jadi hasil yang berbeda sehingga sangat meragukan daripada dalam hal mengambil keputusan. Mana yang dipakai ini? Nah itu. Dengan infografis saya kira itu bisa sirna ya, bisa dijelaskan itu karena sudah dibuat dalam bentuk grafik. Nah, sehingga grafik itu kan sesuatu yang tidak bisa disangkal, disangsikan kebenarannya. Ya, tidak bisa disangsikan kebenarannya. Oh, kalau sudah infografisnya menyatakan seperti ini, ya, nah di samping tidak bisa disangkal kan lebih mudah orang melihat. Oh, beginilah grafisnya, maka ini berbeda nyata, maka ini homogen, mana dan sebagainya ya. Nah itu. Dengan demikian, dengan infografis ini saya harapkan ya, jadi dalam pengukuhan ini ya, jadi bisa membantu jadi para peneliti atau pengambil keputusan nanti, nah itu untuk menyimpulkan suatu hasil penelitian atau mempresentasikan nanti hasil-hasil penelitiannya. Nah, mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat lah, saya kira itu ya. Saya kira cukup ya. Ya, sebenarnya setelah saya jadi guru besar nanti, tentu saya ingin menginformasikan ada hasil-hasil penelitian saya ya, yaitu yang sudah disajikan, yang sudah dibuat dalam bentuk buku maupun dalam bentuk hasil-hasil penelitian. Saya berkontribusi nanti mungkin bisa saya berkontribusi langsung ke peternak itu melakukan penelitian, atau bisa juga berkontribusi lewat web ya, web. Karena saya juga punya web puribagio.com ya, blog gitu ya. Nah itu nanti lihat apa yang dilakukan dan apa-apa yang diinformasikan. Nah itu. Nah sehingga bagi mahasiswa maupun tenaga pengajar ya, atau orang-orang yang senang melakukan penelitian itu mungkin mudah ya melihatnya. Bagi petani atau peternak ya karena ini keturunan hewan kan peternak biasanya. Nah dengan infografis itu kan jadi saya ingin menerapkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk infografis kepada petani peternak sehingga mudah mengambil keputusan ya. Jadi mudah mengambil keputusan. Oh, bahwa di peternakan ini bahwa hasil infografis seperti ini sehingga ternak yang siapa yang perlu diperbaiki, manajemennya apa. Nah itu. Kemudian peternak mana ya, itu juga bisa dilakukan secara infografis. Saya kira itu. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.